Ya, jumpa lagi teman-teman di channel Lawan PWR. Kali ini kita akan membahas antena-antena untuk HT ya, untuk HT Cina atau sebagainya lah. Beberapa yang ada di meja ini ada RH77B, RH771S ya. Jadi untuk peruntukan antena ini kalau tertulis di di wadahnya itu bisa dual band ya, dual band. Jika teman-teman masih bingung untuk membeli antena yang mana yang cocok untuk hati teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat video ini, disimak, kita bisa sharing-sharing bersama ya. Kemudian teman-teman kalau ada yang sudah pernah beli, mungkin bisa menyantumkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa tahu ya pengalaman teman-teman menggunakan salah satu antena ini atau mungkin dua-duanya sudah pernah pakai ya. Kita akan bahas dulu untuk RH77B ya, RH77B ini antenanya seperti ini, dan untuk untuk wadahnya seperti ini ya. Tertulis di sini RH77B 144. Di sini juga atau garis miring ini 430 MHz ya, dan ada tulisan Cina atau Jepang ini gitu ya. Terus ada logonya ya. Di sini ada perbedaannya cukup jauh sekali ya untuk logonya ya. Dan di toko-toko online yang ada sekarang ini memang sulit sekali untuk mencari di antena yang benar-benar asli ya. Saya nggak tahu juga ini asli atau nggak asli ya, saya nggak tahu ya. Ini kita lihat aja. Saya juga baru dapat pinjaman ini dari Om Dimas ya. Terima kasih sebelumnya Om Dimas kalau lihat video ini. Terima kasih pinjamannya ya. Nah, untuk review harganya saya nggak tahu ya. Ini harga ini atau keduanya saya nggak tahu ya. Dua-duanya nanti saya tanyakan aja sama yang bersangkutan nanti ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, berarti ini sudah dibuka ya. Kalau aslinya ini dalamnya ini ada tulisannya nih sebetulnya. Ada tulisan berapa megahertznya gitu. Dan ini sudah tidak ada. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita lihat secara detail ini sebetulnya kayak seperti sambungan, dan dalamnya ini seperti per. Nah, di sini nanti kita akan bahas juga untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Kita bahas dulu untuk material yang digunakan. Ini seperti per ya, jadi dalamnya itu seperti ada lidi, seperti tembaga yang ijen itu satu ya. Terus dililit seperti per itu. Kemudian ujungnya seperti karet. Nah, untuk antena ini menurut pengalaman saya, antena ini kalau digunakan untuk HT Baofeng, misal teman-teman punya Baofeng, Tofware atau sebagainya, itu masih kurang memuaskan ya kalau menggunakan antena ini ya. Jenis antena ini mungkin bagus digunakan seperti radio Jepang seperti Alenco, Icom itu, karena ini dia menggunakan sistem in-ring saja, sama dengan yang ini juga sih, cuman bedanya kalau ini lebih sempurna ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini saya juga dipinjami juga Larsen ya. Ini sistemnya hampir sama dengan Larsen ya, dengan lilitan 1/8 ya. Jadi di dalamnya ini ada lilitan tembaga 1/8 teman-teman. Ini pun sama, cuman ini lebih pendek ya, tembaganya lebih pendek, lilitannya lebih pendek. Kemudian untuk panjangnya saja ya, panjangnya sama, cuman ini lebih panjang sedikit, tapi kan ini karena ada karetnya ya. Kalau nggak ada karetnya mungkin panjangnya sama. Dilihat dari panjang ya. Kemudian kalau untuk kualitas, saya lebih suka RH771S ini, karena nanti kita akan bahas di yang ini. Kita kembali ke ini dulu ya, agak muter-muter ya. Nah, materialnya seperti ini ya, dan kelihatannya kurang kokoh karena seperti kayak plastik ini ya. Ini untuk RH77B. Ini ada nota ini ya. Kita lihat ya, gak apa-apa ya Om ya. Kita mau lihat. Aduh, ini cukup berani. Sebentar kita akan lihat harganya itu berapa sih nih RH77B. Masih ingat gak Om gitu? 40 ya. 40 ya.
40 ya. 85 ya. Oh, 85 ya, sekitar 85 ya. Berarti kalau kisaran 85 ya kemungkinan besar ini yang ori ya. Karena gini teman-teman, banyak sekali di luar sana tipe mereknya sama tapi kualitasnya berbeda ya. Seperti contohnya Boveng itu keluaran yang terbaru sama yang keluaran saya yang pernah saya beli 2014 atau 2017 itu lebih bagus daripada keluaran 18 atau 19. Jadi kalau teman-teman ingin tahu harusnya teman-teman beli langsung di toko, jangan di online ya. Terus bisa dibuka, di dalam baterainya itu ada tulisannya dia buatan tahun berapa. Langkah baiknya teman-teman bisa beli untuk radio Cina itu beli yang keluaran lama, karena untuk resist transmitnya juga nanti pengaruh di antenanya juga. Jadi antenanya bagus, kalau radio resistnya kurang bagus juga sama saja nanti mempengaruhi ya. Kemudian nanti kita praktekkan juga untuk resist dan transmitnya, kita akan praktekkan nanti menggunakan HT SMP ini ya, SMP 328P. Nanti kita akan praktekkan. Oke, untuk RH77B mungkin sudah cukup ya kita bahas ya. Jadi seperti ini barangnya, dan untuk tempatnya coba wadahnya ya. Kita akan lihat untuk lawannya, atau saya lebih suka ini ya, yaitu RH771S ya. 771S ini kelihatan lentur sekali ya, dan saya melihat ini dalamnya kayaknya kecil sekali ya. Di samping itu ini juga ada kelemahannya teman-teman. Pengalaman saya yang terdahulu ini gampang lepas ya, jadi cukup hati-hati. Ini untuk pecutnya ini gampang lepas, teman-teman harus hati-hati jika teman-teman punya. Kemudian kalau di saku ini bisa bengkok juga kalau waktu kita taruh di belakang atau di sabuk ya, terus kita duduk nggak sengaja ini bisa bengkok, bahkan bisa lepas. Kalau patah tidak ya, karena ini cukup fleksibel ya, untuk antena ini cukup fleksibel. Dan di antena juga mengeluarkan tipe yang sama. Selain RH771S ini ada satu tipe lagi, itu ya berbentuk lidi, tapi dia tidak dilapisi karet ya, tapi langsung seperti tembaga. Itu lebih bagus teman-teman. Tapi RH771S ini kalau dibandingkan dengan RH77B itu lebih peka dan lebih bagus resistnya. Nanti kita akan buktikan ya. Saya juga belum mencoba. Saya belum tanya juga sama yang punya, dia lebih suka yang mana. Kalau saya pernah memakai, memang saya lebih suka RH771S ya, karena memang untuk resist dan transmitnya lebih bagus ya, walaupun untuk penampakan fisiknya itu memang kurang kokoh ya. Jadi ini sering, kalau pengalaman saya ini sering lepas teman-teman. Nah ketika ini lepas berarti untuk matchingnya akan berubah. Nah bagaimana kalau semisal ini kan matchingnya di sini tulisannya 144 ya teman-teman. Padahal kalau kita ukur dia matchingnya sekitar 147 sampai 148. Nah kita harus dipaksakan ya. Tapi untuk perbandingan saya kurang tahu ya untuk harganya RH771S ini, karena harganya sudah dilepas ya. Ini kira-kira kalau harganya jauh nggak om sama, masih mahalan nih? Kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama ya, hampir sama. Berarti di bawah 100 ya. Di bawah 100 ya. Jadi saya juga pernah beli dulu teman-teman, tapi sudah cukup lama ya. Gitu. RH771S, kita kembali ke sini. Resist dan transmitnya lebih baik daripada RH77B. Nah, kita nanti akan buktikan. Kita akan coba buktikan sekarang ya. Kita pakai dulu untuk RH77B seperti apa untuk resist dan transmitnya. Nah, sebagai acuan atau sebagai uji coba, kita akan mendengarkan dulu pancar pengulang yang jauh ya. Kita akan melihat pancar pengulang orari yang ada di Gunung Prau. Sekali lagi, saya tidak mudah masalah antena, tapi komentar-komentar ya hanya relevan. Ada satu relevansi dengan seorang kernet, karena kadang-kadang kita bayangkan bis malam maupun bis masih ada foot gitu ya.
Itu untuk resip. Nanti untuk transmit saya akan panggil satu rekan saya nanti untuk mencoba meresip antena ini ya. Kita lihat untuk resipnya dulu. Kita coba pakai RH771S. Apakah kalau digoyang itu akan stabil atau tidak ya? Ya, dilihat teman-teman ya, bisa mendengarkan ya. Ya. Jadi ini lebih stabil ya. Lebih stabil. Itu membuktikan bahwa RH771S itu penerimaannya atau resipnya itu lebih bagus daripada RH77B ya teman-teman. Memang secara fisik pun sudah terlihat ya. Secara fisik pun mungkin ini lebih kokoh daripada RH771S. Tetapi kalau untuk resip memang lebih peka ini. Kenapa? Karena ini pelindungnya lebih tipis teman-teman. Itu secara fisik aja ya. Kita belum bahas lilitan ya. Kalau lilitan memang RH771S lebih bagus ya, karena dia memang fokus ke VHF walaupun dual band. Jadi antena ini dual band tapi dia lebih fokus ke VHF-nya. Beda dengan RH77B. Kalau teman-teman punya antena ini bisa nanti dibongkar ya teman-teman ya. Kalau ini jangan dibongkar, saya pinjam soalnya. Oke, kita fokus lagi ke RH771S. Ini di sini ada seperti SMA mil ya, SMA mil. Ini pun dari sambungan sudah kelihatan ya. Kalau HT itu biasanya kan ada groundingnya ya. Grounding HT ini kalau sempurna maka resipnya juga akan sempurna. Jadi ketika menempel sempurna di sini, maka resipnya pun juga akan maksimal. Nah, teman-teman bisa melihat ini ya, seperti ini ya. Perbedaannya cukup jauh dari konektornya ya. Maaf nggak lihat kamera saya. Dari ini pun sudah kelihatan ya. Dan ini lebih kokoh karena ini plastik ya. Seperti itu. Kalau harganya sama, menurut saya teman-teman lebih baik beli RH771S. Oke, kalau gitu kita akan coba transmit ya. Kita akan panggil teman kita di sekitar sini ya. Jaraknya kurang lebih sekitar berapa ratus ya. Oke, kita akan panggil. Pertama kita akan pakai RH771S. Kita panggil ya. Pak Nur selamat siang. Pak Nur. Pak Sakri. Pak Nur, coba saya direpoti Pak Nur sedang buat video YouTube. Ini pakai RH771S. Nanti saya ganti antena bagusan yang mana Pak Nur, biar perbandingan teman-teman ya yang lihat YouTube ganti seputaran rumah ganti. Ya dari sinyal terus kualitas kan nanti kan antena juga membawa dB-nya sendiri kan, membawa suaranya sendiri. Ini pakai RH771S. Saya coba ganti antena yang lain ya Pak Nur. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, ditunggu Pak Nur. Ini videonya sudah berjalan. Ya, saya mau nang 037. Coba ganti. Pak Nur, saya pakai output Pak Nur. Saya direct pakai output ganti. Berarti 200 korek. Korek. Saya direct ya teman-teman ya. Tidak ada duplekan ya. Ini direct ya. Oke, RH771S. Seperti ini Pak Nur. Oke, udah 4 titik. Oke, saya ganti satunya. Ya. Ganti RH77B. Pak Nur ganti Rada suwi. RH77B 123. Pak Nur naik kuda. Sinyalnya podo 4 titik berarti. Oh, sinyalnya podo 4 titik ya. Tapi kualitasnya podo apa lagi? Sama.
Oh berarti iki antenanya cuma di receive bedanya RH77B sama RH771S gitu Pak Nur ganti. Iki tak pelitke meneh. Tak pelitke coba lokojun tak gawe ini siji. Ini dengan yang tadi nanti bagus mana. Lokojun sih tak pelitke tak strike. Oke silakan di zero atau di apa. RH77B antena yang B, nanti kita ganti yang S 123 sotong juga ada. Ya udah. Kita ganti yang RH77. Oke, ini yang RH771S 123 sotong juga ada. Bagus yang tadi. Wah, bagusnya tadi kok. Bagus yang tadi, betul Pak Nur? Ya. Oke. Oke Pak Nur, terima kasih. Tak closing dulu ya. Closing ke YouTube dulu ya. Matur nuwun Pak Nur untuk repotnya. Oke teman-teman, ternyata untuk transmit di tempat saya, di tempat teman saya, itu malah bagus yang ini ya. Saya juga bingung. Padahal kalau buka repeater bagusan yang ini ya. Oke, nanti teman-teman seperti itu hasil uji cobanya. Untuk receive ini yang juara, dan untuk transmit kata teman saya bagusan yang ini. Silahkan nanti teman-teman pilih sendiri. Seperti itu hasil uji coba dan untuk review antena-antena yang mungkin bagus untuk teman-teman pergunakan ya, antara RH771S dan RH77B. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang bingung memilih yang mana, mau receive atau mau transmit, pilih sendiri. Silakan, terima kasih. Dari ABWR, tetap subscribe dan like. Bye bye.